Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Cahyani, NPM 1921911097 dari kelas C Pendidikan Jasmani. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai keterampilan gerak. Ada 3 subbab yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama mengenai pengertian keterampilan gerak, yang kedua mengenai klasifikasi keterampilan gerak, dan yang ketiga mengenai unsur-unsur keterampilan gerak. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian keterampilan gerak. Nah, keterampilan gerak itu dihasilkan dari pengembangan pola-pola gerak. Nah, pola gerak ini merupakan gabungan dari gerakan-gerakan yang ditampilkan dalam respon-respon gerak yang membentuk pola-pola gerak tertentu yang menjadikan kebiasaan dalam berbagai aktivitas. Misalnya gerakan berjalan, yaitu menggabungkan gerakan antara gerakan kaki, tangan, dan tubuh. Ya, yang selanjutnya keterampilan gerak juga memiliki arti, yaitu perilaku gerak yang dilakukan seseorang yang timbul atas respon yang berasal dari diri sendiri atau dari lingkungan yang mengarah kepada seseorang tersebut. Nah, keterampilan gerak ini merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan dengan koordinasi bagian atau keseluruhan tubuh yang berfungsi dengan baik. Nah, tingkat koordinasi gerakan itu relatif tinggi. Dan keterampilan gerak dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu open skill atau keterampilan terbuka dan closed skill atau keterampilan tertutup. Nah, open skill yaitu respon atau gerakan atlet itu tidak bisa diprediksi ya. Sedangkan closed skill yaitu gerakan atau respon yang direncanakan. Nah, respon ini sendiri terdiri dari 3 tipe, yaitu gerakan penyesuaian dari tubuh untuk mengatur respon gravitasi dan akselerasi yang disebut dengan gerakan postural. Nah, gerakan yang menjadikan seorang untuk menjelajah ruang yang disebut dengan gerakan lokomotor, dan gerakan yang melibatkan benda tertentu sebagai objek yang dimanipulasi atau bisa disebut dengan manipulatif. Nah, selanjutnya ke materi yang kedua, yaitu tentang klasifikasi keterampilan gerak. Nah, klasifikasi keterampilan gerak ini bisa disebut berdasarkan beberapa sudut pandang. Berikut beberapa klasifikasi menurut sudut pandang yang berbeda, yaitu yang pertama tentang klasifikasi berdasarkan kecermatan gerakan ya. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerakan ini bisa ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot yang terlibat. Ada gerakan yang melibatkan otot-otot besar, ada yang melibatkan otot-otot halus. Nah, keterampilan gerak dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu keterampilan gerak agal atau gross motor keterampilan gerak agal atau gross motor skill, dan keterampilan gerak halus atau fine motor skill. Nah, keterampilan gerak agal atau gross motor skill ini adalah gerakan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basic utama yang diperlukan keterlibatan bagian-bagian tubuh secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada keterampilan gerak halus atau fine motor skill, adalah gerakan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai gerakan utama, melibatkan sebagian dari anggota badan yang digerakkan oleh anggota badan dan digerakkan oleh otot-otot halus. Nah, yang kedua ada klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan akhir gerakan. Nah, keterampilan gerakan bisa dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu keterampilan gerak discrete atau discrete motor skill, dan juga ada keterampilan gerak serial motor skill, dan yang ketiga ada keterampilan gerak continue atau continuous motor skill. Nah, keterampilan yang pertama yaitu keterampilan gerak discrete adalah keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya bisa dibedakan secara jelas titik awal dan akhirnya dari gerakan.
contohnya menggerakkan atau gerakan mengguling 1 kali ke depan. Nah, yang kedua tadi tentang keterampilan gerak serial atau serial motor skill. Itu adalah keterampilan gerak diskrit yang dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan, yaitu berguling ke depan secara beberapa kali ya. Dan yang ketiga ada keterampilan gerak continue atau continuous motor skill, yaitu keterampilan gerak yang tidak bisa dengan mudah ditandai titik awal dan titik akhirnya dari sebuah gerakan itu sendiri. Contohnya keterampilan gerak bermain tenis atau permainan olahraga lainnya. Nah, yang ketiga ada tentang klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Nah, klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan ini dikategorikan menjadi 2, yaitu keterampilan tertutup atau closed skill dan keterampilan terbuka atau open skill. Nah, yang tadi disebutkan tadi ya. Nah, keterampilan tertutup atau closed skill ini adalah keterampilan gerak di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku sendiri ya. Contohnya gerakan mengguling pada senam lantai. Nah, yang kedua ada keterampilan terbuka atau open skill. Keterampilan terbuka ini adalah keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang ditimbulkan dari lingkungannya. Nah, perubahan kondisi lingkungan ini bisa bersifat temporal dan bisa bersifat spasial. Contohnya gerakan memukul bola yang dilambungkan ya. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang unsur-unsur yang membentuk keterampilan gerak. Unsur-unsur yang membentuk keterampilan gerak ini diantaranya yaitu ada unsur keterampilan fisik yang meliputi kecepatan reaksi. Nah, beberapa kecepatan reaksi berperan dalam gerakan di mana respon gerakan harus dilakukan secara mungkin setelah ada stimulus. Misalnya dalam start lari cepat. Yang selanjutnya ada kekuatan. Nah, kekuatan itu sangat diperlukan dalam melakukan gerakan. Sebuah gerakan-gerakan yang memerlukan gaya fisik yang besar. Nah, dalam berbagai macam gerakan olahraga, banyak yang memerlukan gaya fisik yang besar untuk melakukannya dengan baik. Yang selanjutnya ada tadi ketahanan. Ketahanan ini yaitu ketahanan fisik sangat berperan dalam melakukan gerakan dalam jangka waktu lama. Nah, dalam kegiatan olahraga banyak sekali gerakan yang harus dilakukan dengan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Misalnya sepak bola yang harus bertahan selama 2 kali 45 menit selama pertandingan ya. Selanjutnya ada kecepatan. Nah, kecepatan ini yaitu kecepatan itu sangat diperlukan ya untuk menyelesaikan tugas gerak yang harus diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang selanjutnya ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas gerak di mana gerakan-gerakannya harus memerlukan keluasan gerak, persendian atau perlu pemaksaan gerak persendian. Nah, gerakan-gerakan di dalam olahraga yang memerlukan fleksibilitas adalah gimnastik, judo, dan gulat ya. Selanjutnya ada ketajaman indera. Nah, ketajaman indera kinestik ya atau ketajaman indera yang merupakan fungsi untuk merasakan posisi dan gerakan tubuh sangat diperlukan dalam melakukan gerakan-gerakan yang mementingkan kebenaran bentuk gerakannya. Misalkan loncat indah ya. Kedua unsur kemampuan mental yang meliputi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir dan kemampuan imajinasi. Nah, kemampuan mental juga berperan terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Nah, berikut adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendukung terciptanya gerak, yaitu kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan, kecepatan memahami stimulus, kemampuan memahami hubungan spasial,
kemampuan menilai objek yang bergerak, dan kemampuan menilai irama. Nah, kemampuan mengingat gerakan lampau, kemampuan memahami mekanik gerakan, dan kemampuan berkonsentrasi. Dan yang ketiga ada unsur kemampuan emosional. Nah, kemampuan emosional yang meliputi kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Nah, kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan ini memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk berbuat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan atau tidak berbuat di luar batas. Nah, selanjutnya tidak ada gangguan emosional. Gangguan emosional misalnya ketegangan emosi atau kemarahan, kesedihan erat kaitannya dengan penampilan gerak. Nah, kondisi gerak bisa terganggu karena adanya gangguan emosi. Yang selanjutnya ada merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak. Nah, merasa perlu ini atau ingin mempelajari atau melakukan gerak ini merupakan motivasi internal atau dorongan dari dalam diri untuk berbuat hal yang berbentuk mempelajari atau melakukan gerakan. Nah, yang selanjutnya ada memiliki sifat yang positif terhadap prestasi gerak. Nah, sikap positif terhadap prestasi ini bisa menimbulkan kecenderungan berbuat untuk berusaha mencapai suatu prestasi. Sekian pemaparan yang saya berikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.